Selamat malam dan halo pada semuanya. Saya harap kalian mempunyai akhir pekan yang menyenangkan dan kita akan pelajaran keempat di Karifan Kabalah dan kita akan menjadikan persepsi akan realitas, dan ini adalah satu yang mendasar dari topik yang kita harus lihat dari kelas-kelas yang kita lihat sebelumnya. Dan kelas-kelas sebelumnya adalah struktur yang akan kita bangun sehingga kita persepsikan realitas sangat penting karena kita harus mengetahui, dan karena untuk mengetahui realitas ini kita harus melihat realitas dari perspektif yang berbeda. Karena dari perbedaan perspektif ini kita bisa mulai merubah persepsi yang kita miliki, di mana kita bisa memulai hidup yang berbeda, di mana hidup bisa mengaruhi kita juga. Mari kita lihat bagaimana kearifan Kabalah mengenai persepsi realitas, dan kita akan melihat juga bagaimana sains melihat perspektif dari realitas, dan kita akan membandingkan perbedaannya. Dari pelajaran sebelumnya, kearifan Kabalah mulai dari 6.000 tahun yang lalu dan perkembangan ilmu yang telah berkembang untuk meraih kesadaran lebih tinggi, karena pada saat ini kita tidak bisa merasakan kesadaran seutuhnya karena kita membangun yang pandangan ke-6, di mana kita bisa melihat semua persepsi dari sini, di mana kita bisa melihat sebab dan akibat dari semuanya, dan kita bisa menjadi bagian aktif dari realitas yang ada ini, dan di mana dunia ini adalah akibat dari akibat, dan dengan siklus kehidupan dari perubahan hari, jam, itu semuanya adalah siklus, dan siklus ini selalu berulang, dan ini adalah software yang selalu berjalan di balik ini semuanya, dan ini adalah mempengaruhi satu sama lain, dan kita mengalami suatu sensasi, dan perkembangan ini lambat laun dalam kita tumbuh sesuatu yang disebut titik dalam hati. Jika kalian nonton video yang sebelumnya, seorang yang pelajari kearifan Kabalah mempunyai 2 poin di dalam diri dia sendiri, dan yang pertama adalah keinginan kita. Dan mari kita lihat gambar orang bahagia ini, dan ini adalah orang normalnya. Maafkan gambar saya bukan artis. Dan marilah kita lihat di badan kita ini, di mana kita hidup, di mana kita merasakan dunia yang kita ada di sini. Tapi Kabalah berkata bahwa jika seorang ingin mengetahui tujuan dari kehidupan, mengapa saya hidup, kenapa saya hidup, dan ingin mengetahui apa tujuan dari hidup ini, dan seorang ini mencari sesuatu yang tidak dalam hal duniawi yang dia rasakan. Dia ingin merasakan sesuatu yang lebih dalam, dan dorongan ini untuk merasakan tujuan dari kehidupan muncul dari sesuatu yang dinamakan titik di dalam hati, dan ini adalah sensasi yang kita miliki untuk mengetahui apa tujuan dari hidup kita, dan apa yang kita alami dalam ini adalah drama yang terus-menerus. Hidup tidak menjadikan kebanyakan dan hidup orang dari agama, kepercayaan yang kita terjadi setelah kita meninggal ini. Jika kalian melihat ayam dan kalian potong itu dan kalian makan, dan akan dekomposi, apa bedanya manusia dan binatang? Kita akan terkompos juga. Kita telah belajar untuk berpikir bahwa ada suatu hal yang akan terjadi, atau hal yang mungkin terjadi setelah kita mati ini, dan kita akan melihat
apa yang dari kearifan Kabbalah bilang ini, dari pelajaran-pelajaran yang ada dari sebelumnya. Dan harus yang kita tahu bahwa bahwa ilmu Kabbalah harus membedakan antara badan dunia kita dan titik dalam hati. Dan orang pada biasanya tidak mencari titik di dalam hati ini untuk mencari dalam seluruh kekuatan yang dia miliki untuk mencari apa arti dari hidup ini. Mungkin beberapa orang mencari apakah arti hari ini, tapi lambat tahun keinginan ini menghilang. Dan yang kita bicarakan adalah orang-orang spesifik yang memiliki dorongan sangat besar untuk mengetahui kenapa dia ingin mengetahui tujuan dari hidupnya. Jika seorang datang ke di dalam kearifan Kabbalah, dia akan datang dengan titik dalam hati ini. Kita harus melihat ada dua bagian, adalah kita melihat keadaan duniawi kita ini, bagaimana badan kita ini, dan keadaan kedua adalah pencarian arti dari kehidupan. Dan badan duniawi kita ini, seperti dalam pelajaran sebelumnya, hanya mencari kebahagiaan dan ingin kebahagiaan ini atau keinginan untuk diisi. Jika kalian punya keinginan, ya kalian bisa memenuhi keinginan ini. Dari perspektif Kabbalah, hal ini bukan suatu masalah. Tapi jika kalian ingin mencari arti dari hidup kita ini, jika kalian mencari kepuasan di dalam hidup kita ini, dan kalian tidak mendapatkan pemuasan dari ini, dan titik dalam hati ini mulai mendorong Anda dan tidak membuat kalian istirahat dengan mudahnya, karena selalu ada suara dalam hati ini kita, apakah dari itu kita melakukan suatu hal yang sama setiap hari. Dan dalam dua sensasi ini, duniawi dan spiritualitas, setiap orang harus belajar dan mengerti dan mempelajari dan bagaimana seorang bisa melihat bagaimana dirinya telah hidup di dunia ini. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan, kirimlah pertanyaan kalian ini dan kita akan menjawabnya sebisa mungkin. Kalau kalian melihatin dari rekaman dari YouTube channel, dan kalian bisa kirim email dari education website atau dari YouTube komen juga, dan teman ini akan berikan email jika kalian mempunyai pertanyaan yang ada. Jadi kita mencari kearifan Kabbalah, kita ingin baca dari teks dari sumber asli dari kearifan Kabbalah. Kita melihat apa artinya ini, dan kita akan melihat bagaimana dunia ini melihat persepsi realitas dan bagaimana Kabbalis melihatnya. Dan dengan ini kita bisa melakukan perubahan dari bagaimana melihat dari Kabbalah dan normalnya. Dan karena di dunia ini kita melihat 5 indera yang kita miliki, dan kita tidak punya jiwa, karena kita tidak punya jiwa pada saat ini, dan kita ingin membangun jiwa ini. Dan bagaimana kita bisa melihat society yang ini dari perspektif society dan dari perspektif Kabbalis. Dan mari kita lihat bagaimana kita lanjut. Dan pertama yang kita baca adalah Kabbalah untuk murid, dari buku Kabbalah untuk murid. Dan ada buku yang warna hijau, Kabbalah untuk murid. Kalian bisa menemukan juga ini di website kita jika kalian tertarik.
Dan di halaman 424 di perkenalan buku Zohar, kita melihat indera penglihatan kita melihat dunia yang lebar di dunia ini yang semua terpenuhi. Dan kami hanya melihat dunia ini dari hal internal yang kita miliki, seperti mesin foto yang muncul di dalam balik pikiran kita, tapi sebenarnya kita tidak melihat apa yang ada di luar dari kita ini. Dan tetapi di balik kita ini ada suatu kaca yang tetapi yang kita lihat dalam luar diri kita bukan suatu hal yang nyata. Ini adalah fenomena yang ada dari sendiri karena buku Zohar telah ditulis dari 2000 tahun yang lalu. Jika kalian pikirkan tentang hal ini, sekitar 2000 tahun yang lalu, kabalis ini bahkan dari saat Adam, mereka telah melihat realitas dari dalam diri kita sini. Tapi dari luar, dari diri kita, tidak ada hal yang nyata. Apa yang kita hidupi dari dunia ini, yang kita bisa bilang suatu film, di mana kita adalah aktor dalamnya, adalah tidak ada kecuali yang kita bangun dari dalam diri kita sendiri. Dan untuk mengetahui hal ini, dan ribu tahun yang lalu, karena sains adalah hal yang, dan bayangkan mengapa kearifan Kabbalah tersembunyi selama ribuan tahun. Bagaimana kalian bisa jelaskan hal ini kepada orang-orang ribuan tahun yang lalu? Hanya orang-orang yang ingin sangat tertarik dalam hal ini dan ingin mempelajarinya. Jadi manusia pada umumnya tidak mempunyai pertanyaan mengenai arti dari kehidupan. Mereka punya kepercayaan, punya agama, tetapi mereka tidak punya keinginan ini untuk mengetahui sesuatu yang lebih besar, apa yang telah kita alami dan percaya. Untuk menjadi satu kabalis, kalian harus mempunyai keinginan di dalam hati yang besar dalam perjalanan di mana kalian ingin mengetahui apa tujuan dari hidup ini. Kabalis menulis mengenai hal ini dan mereka ingin membagikannya. Mereka tidak bisa bagi ini kepada orang-orang pada umumnya, karena siapa yang percaya bahwa di mana kita hidup, di mana kita pikir bahwa kita hanya hidup di dalam kepala kita ini. Dan dalam satu terakhir ini kita bisa bicara hal ini secara bebas, karena orang-orang mulai mengerti bahwa di mana kita hidup di dalam hidup ini hanya terjadi dalam otak kita ini, tidak seperti yang kita lihat di luar kita ini. Dan Baal Salam menulis juga di sini, dan ide dari melihat semuanya dalam pikiran kita melihat seperti di luar dari diri kita. Jadi ini adalah desain yang sangat hebat dari alam. Jadi seorang bisa melihat detail-detail dari karakter yang dia miliki. Jadi sebenarnya ini suatu tipuan alam, di mana kita melihat dari luar, suatu di luar dari diri kita, tetapi sebenarnya kita lihat dari yang kita lihat adalah apa yang kita miliki di dalam diri kita ini. Dan kita juga mempunyai kesempatan untuk membandingkan, kita bisa membandingkan apakah itu alam still atau vegetatif. Dan untuk memformat diri kita, di mana kita bisa mempelajari kearifan Kabbalah, di mana kita bisa merubah semuanya, membalik semuanya untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam diri kita. Dan melalui kearifan ini, kearifan yang sangat hebat ini, karena kehabisan
kearifan ini selama ribuan tahun telah memberikan tahu bahwa dalam bulu kita, bahwa seluruh realitas, semua yang telah kita jalani dan kita lihat, kita cium dan kita rasakan, semuanya ada di dalam diri kita dan di luar dari diri kita, dan apa dari luar diri kita hanyalah suatu pertanyaan. Dan mari kita lihat apa yang Balsal bicarakan. Dan ada kalimat berikutnya dari artikel yang bernama Syamati, saya dengar dari halaman 21, dan artikel bernama mengenai pencapaian spiritualitas. Kita tidak membicarakan esensi dari Sang Pencipta, karena akar dari penciptaan muncul dari akar penciptaan ini sendiri. Dan ada satu hal yang lagi yang dibicarakan, dan sepertinya kepercayaan di mana mereka membicarakan mengenai Sang Pencipta, atau tidak ada hal yang harus didiskusikan mengenai Sang Pencipta ini, kecuali kita bisa merasakannya. Jika kita tidak merasakannya, dan jika kita tidak berada di alam di mana kita bisa merasakan dirinya dan mengerti, dan kita tidak bisa merasakan Sang Pencipta sepenuhnya di tempat yang sama, dan jika tidak bisa mengenal Allah Elohim, dan kita tidak merasakannya, dan kita berasa dalam dialog dan berasa hubungan. Jika kita tidak ada hubungan satu sama lain dengan dirinya, jadi kita tidak punya hal-hal yang kita bicarakan. Dan kalau kita bicara, kita tidak bisa membicarakan Sang Pencipta atau Allah atau Elohim, karena kita tidak bisa merasakan dirinya, karena kita tidak tahu. Apa yang kita bisa lakukan adalah jika kita melihat di luar dari diri kita, kita bisa mulai mengetahui, mengungkap, dan di dalam hidup kita tidak tahu apa diri kita sendiri. Kita hanya menjalani kehidupan kita ini. Kita adalah kumpulan dari keinginan-keinginan, dan kita mengejar keinginan-keinginan ini, dan selama kita mengejar keinginan ini, kita menjadi tua dan capai, dan kita tidak mencapai apa kita inginkan, dan kemudian kita hanya meninggal. Tapi di dalam proses ini, di mana di waktu yang kita habiskan, apa yang kita mengerti dari kehidupan kini? Apakah kita mengerti dari esensi yang kita miliki? Apa yang kita mengerti dari karakter kita ini miliki? Apakah sebab dari kesengsaraan dan kebahagiaan yang kita miliki? Apakah kita benar mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita ini? Tapi kita tidak tahu, dan makanya dia menulis dalam sini, kita tidak mengetahui Sang Pencipta pada saat ini. Tetapi Kabbalisme bilang bahwa semua realitas berada dalam diri kita ini, karena setidaknya saya bisa mengetahui siapa diri kita. Dan ini sangat penting, karena jika kalian ingin mengetahui Sang Pencipta, saya harus mengetahui apakah kapasitas diri saya, bagaimana nature saya bekerja, karakter saya bekerja, dan saya harus menggunakan karakter-karakter yang saya miliki untuk mengetahui apa yang di luar 5 indera ini bisa tangkap. Dan ini adalah suatu lompatan yang besar untuk semua yang orang-orang yang mempelajari kearifan Kabbalah. Dan baiklah, ada beberapa hal lagi yang kita bicarakan. Dan seperti yang kalian ketahui dari pelajaran sebelumnya, mari kita lihat lagi di pelajaran sebelumnya, dan mari kita ulang lagi. Kita adalah keinginan untuk menerima. Kita adalah keinginan untuk menerima, dan itulah diri kita ini. Inilah diri kita ini, di mana kita setiap hari ingin makan, ingin minum, kita ingin seks, kita ingin keluarga, kita ingin ketenaran. Kita adalah mesin dari kumpulan keinginan untuk menerima kenikmatan. Dan inilah diri kita. Dan seperti yang Anda tahu,
dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, di saat kita dapatkan apa yang kita inginkan, dan mari kita sebut ini kepuasan. Di saat kita terpuaskan, kenikmatan yang kita rasakan dan yang kita inginkan, mereka mengisi satu sama lain, sehingga pada ujung-ujungnya kita jadi nol. Di saat kita setelah makan dan kita setelah burger yang kita makan siang kita, setelah makan, rasa lapar kita setelah berkurang, dan jadi kenikmatan dari kelaparan ini telah jauh berkurang, dan kita mengisi kenikmatan ini akan menghilang karena kita harus menghabiskan burger yang ini, karena kita harus semua keinginan dan kepuasan bekerja dalam formula ini, di mana kita mulai menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Jika saya terus hidup seperti ini, saya tidak akan mendapatkan apapun dari sini. Jadi, ini membawa kita ke suatu pendekatan mengenai pengertian perspektif yang kita miliki, bagaimana kita bisa melihat realitas atau kenyataan, bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan yang tidak akan yang menghilang. Karena ingatlah dari pelajaran sebelumnya bahwa tujuan dari penciptaan adalah kita diciptakan karena kita adalah keinginan untuk menerima, karena kita ingin mendapatkan kepuasan, dan Sang Pencipta atau alam ini ingin untuk memberikan kepuasan dalam diri kita. Nah, ini bukan suatu kebetulan mengapa kita adalah kumpulan-kumpulan dari keinginan. Ya, sebenarnya kehidupan ingin mengisi diri kita, tetapi karena kita tidak berfungsi dengan benar, keinginan dan kenikmatan yang kita miliki mengisi satu sama lain atau meniadakan satu sama lain. Dan bagaimana kita bisa menggunakan karakter yang kita miliki dari keinginan-keinginan yang kita miliki, dan memiliki keinginan bukan suatu hal yang buruk, karena ini adalah yang telah diberikan. Karena tujuan dari kehidupan adalah pemenuhan kenikmatan atau pemenuhan keinginan. Dan pertanyaannya adalah, dari mana kita mendapatkan kepuasan ini? Jadi kepuasan ini tidak akan menghilang atau menjadi jenuh. Dan inilah pertanyaan yang kita tanyakan, dari mana kita akan mendapatkan kenikmatan ini. Dan kita akan membaca mengenai hukum dari kesamaan bentuk. Hukum dari kesamaan bentuk. Kesamaan bentuk. Jadi kita baca lagi dari Bal As-Sulam sehingga kita mendapatkan jalan yang benar. Kita baca dari buku Kabbalah untuk murid, item 13. Seperti hal dunia ini berbeda dari satu sama lain dengan perbedaan dari lokasi di dalam spiritual, suatu hal berbeda dari satu sama lain dari perbedaan dari bentuknya. Contohnya, jika orang-orang mempunyai pandangan yang sama, mereka suka satu sama lain, tetapi lokasi fisik mereka tidak berbeda satu sama lain. Tapi jika perspektif mereka berbeda, mereka merasakan jauh dari satu sama lain, walaupun mereka dekat di
di dalam space, tapi mereka sebenarnya jauh dalam hati. Karena perbedaan dari perspektif mendekatkan mereka satu sama lain ataupun menjauhkan dari satu sama lain. Dan jika karakter seorang sangat berbeda dari karakter seorang lainnya, seperti jauhnya barat dan timur, dan kedekatan atau kejauhan dari spiritualitas hanyalah perbedaan bentuk mereka, tergantung dari ukuran perbedaan dari bentuk ini, dan mereka kedekatan ini juga tergantung dari kedekatan dari bentuk ini. Sangat penting untuk mengerti persepsi realitas. Bagaimana kita, apakah tujuan dari hidup ini, hidup kita ini adalah untuk memiliki kenikmatan dan kekuatan ini, apakah dari tujuan ini, mari sebut hal ini Sang Pencipta, dan di bawah ini kita diri saya atau diri Anda, dan apa yang kita miliki adalah jarak. Kita tidak merasakan Sang Pencipta, kita hanya merasakan diri kita sendiri. Kabalis menjelaskan di satu yang sangat jelas. Satu cara kalian untuk merasakan Sang Pencipta dan merasakan kepuasan yang tidak akan berakhir, hanya akan berada jika kalian dan Sang Pencipta ada satu yang bicarakan satu sama lain. Dan hal yang dibicarakan satu sama lain ini adalah suatu contoh yang diberikan contoh di sini adalah jika ada dua teman yang memiliki suatu hal yang sama, dan dari minimum hal yang sama dari diri kita Sang Pencipta, jika kita kontak minimum ini dengan Sang Pencipta, di mana adalah kesamaan bentuk, kita merasakan Sang Pencipta sebanyak ini. Kita berpikir ya Sang Pencipta yang karenanya diri kita sendiri. Dan Sang Pencipta dan ciptaannya mempunyai suatu hal yang sama. Mereka mempunyai suatu titik untuk merasakan satu sama lain dan bisa merasakan koneksi satu sama lain, dan kesamaan ini disebut kesamaan bentuk. Dan di dalam aspek ini, di dalam bentuk ini, atau di dalam keinginan ini, kesamaan bentuk dari keinginan yang kita miliki. Kesamaan bentuk dari suatu keinginan yang kita miliki. Dan kesamaan ini kita bisa merasakan Sang Pencipta, dan kesamaan ini disebut jiwa. Jika kita tidak bisa merasakan Sang Pencipta, kita mempunyai hubungan langsung dengan dirinya, di mana kita bisa mengerti satu sama lain, dan kita sebenarnya tidak mempunyai jiwa, karena jiwa ini adalah organ untuk merasakan kekuatan-kekuatan yang mengisi seluruh realitas ini. Jika kita bisa merasakannya, artinya kita tidak bisa memiliki jiwa, dan bertolak belakang dengan kepercayaan bahwa kita tidak mempunyai kepercayaan, kita punya jiwa, dan kita akan pergi ke suatu tempat sambil meninggal ini. Apa yang saya bisa lakukan adalah percaya panca indera kita ini dan pendekatan baru kita untuk mengetahui dari yang Kabalis beritahu kita benar atau tidak, dan tujuan dari hidup kita ini, apakah kita tidak bisa mengetahui Sang Pencipta di kehidupan ini. Dan jika seseorang mencapai tingkatan kesadaran yang tinggi, mana dia bisa merasakan penciptaan, mana dia bisa merasakan semua kenyataan di suatu ruang,
Dan ruang ini adalah disebut keinginan untuk menerima. Kita selalu ingin mengisi keinginan-keinginan kita ini. Sekali lagi dari perkenalan kearifan Kabbalah, kalian harus mengerti bahwa keinginan untuk menerima sesuatu yang dibutuhkan di sang diciptaan. Dan keinginan untuk menerima ini harus ada. Kita adalah keinginan untuk menerima, dan kita tidak harus menghilangkannya. Kita tidak harus merasa malu mengenai hal ini. Ini adalah di mana kita ciptakan, dan esensi dari penciptaan dan dari keinginan untuk menerima dan dari tujuan dari penciptaan ini. Untuk jika ingin kita meraih tujuan dari kehidupan ini, kita harus mempunyai keinginan untuk menerima. Dan pikiran dari penciptaan ini berbeda dari pancaran ini. Walaupun dari faktanya bahwa kita bilang bahwa kesamaan bentuk, di mana kita harus mempunyai kesamaan bentuk dengan Sang Pencipta. Mana saya dan Anthony di sini kita mempunyai 5 indera. Saya bisa memegang Anthony, saya bisa berbicara dengan dirinya. Ya, dan di sisi Anthony, saya bisa merasakannya dia dengan elemen yang saya miliki. Saya bisa merasa menciumnya, dan dia berasa di dalam 5 indera yang miliki ini. Dan kita mempunyai ruangan yang sama, dan kita punya realitas yang sama, karena kita mempunyai dan kita bisa lihat bahwa ini adalah kotak kacamata hitam ini, karena kita bisa melihatnya sama karena indera kita miliki adalah indera yang sama, karena kita bisa lihat kenyataan yang sama, tetapi kita tidak berada di realitas Sang Pencipta, karena Sang Pencipta adalah keinginan untuk memberi. Dia keinginan untuk memberi, karena dia ingin memberi dan kita ingin menerima. Kita sangat bertolak belakang dengan dirinya, karena dengan hal ini kita tidak satu hal untuk merasakan Sang Pencipta. Dan di satu sisi kita adalah keinginan untuk menerima, di mana kita ciptaan untuk, dan tapi di sisi lain untuk merasakan dirinya kita harus ada pilihan untuk dari kita dan Pencipta. Keinginan Sang Pencipta dan diri kita apakah berbeda? Sang Pencipta ingin beri kepada kita, dan kita ingin dipenuhi. Bagaimana kita menerima dari apa yang Sang Pencipta berikan dari kita ini? Bagaimana Sang Pencipta ingin memberikan kepada kita, dan kita ingin terpenuhi, dan kita ada suatu hal yang sama di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menerima dari yang ingin diberikan? Bagaimana kita bisa merasakan sebagai suatu equal partner dalam hidup ini? Contohnya, jika anjing saya berikan anjing saya makanan, tapi sekarang saya adalah yang saya memiliki dari anjing ini, tetapi anjing ini akan seperti anjing ini, dan anjing ini akan selalu bergantung kepada saya untuk tolong ini. Jadi Sang Pencipta tidak mungkin hal untuk jadi. Bagaimana hal buruk ini kita seperti ini jika Sang Pencipta berikan tulang kepada kita atau steak kepada kita? Kita bisa dan bayangkan Sang Pencipta ini berikan kita steak besar, dan berikan kepada si Anthony, dan berikan kepada Anthony, dan Anthony akan inikah bagaimana kalian bisa itu ada hal yang makan bersama, dan yang kita inginkan adalah hubungan yang kita bisa bangun antara kita dan Sang Pencipta. Karena kita tidak harus merubah keinginan untuk menerima kita ini, kita hanya harus merubah bagaimana kita menggunakan keinginan untuk menerima ini.
Dan bagaimana untuk mengerti bagaimana kita melakukan hal ini, pertama kita harus mengerti bagaimana kita melihat kenyataan ini, di mana kita bisa merubah, di mana kita ingin menerima kenikmatan yang tidak mengurangi atau menghilangkan diri kita sendiri. Dan hubungan antara kita dan Sang Pencipta menjadi suatu hal yang cool, suatu sama, di mana kita menghormati satu sama lain, di mana kita menghargai satu sama lain, di mana kita ada suatu nilai-nilai yang sama. Dan jika kita tidak mempunyai nilai yang sama, dan Sang Pencipta ingin menciptakan ciptaannya, dan di dalam hubungan ini ada suatu nilai yang sama, bukan dengan apa yang kita dapat dari Sang Pencipta, bagaimana kita bisa berada kita sama dengan Sang Pencipta, di mana kita bisa merasa kurang dari dirinya, sehingga kita merasa buruk, sehingga tidak kita suatu hal yang baik. Marilah, apa yang saya pelajari di sini? Ini adalah perbedaan dari diri kita sendiri ini, dari diri kita dan Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta adalah ingin untuk memberi, dan Pencipta adalah ingin untuk memberi tanpa satu titik untuk menerima. Tetapi Sang Penciptaan adalah penerimaan. Oleh karena itu tidak ada perbedaan bentuk yang satu besar antara Sang Pencipta dan kita. Dan ini adalah kita tidak merasakan Sang Pencipta karena perbedaan bentuk ini. Dan buku dari Zohar ini ada satu perumpamaan yang baik. Ini adalah seperti cacing yang hidup dalam lubang, dan contohnya adalah kita. Dan cacing ini tinggal dalam lubang ini dan merasakan hidup ini seperti lubang. Tetapi di saat cacing ini keluar dari lubang ini, dia bisa melihat keluar dari lubang ini, dan dia berkata bahwa, wah, apakah hidup ini hanya seperti dalam lubang ini, dan di luar lubang ini saya merasakan bahwa, wah, hidup ini sangat berbeda. Saya kira selama ini saya hanya hidup dari dalam lubang saja. Jika kalian bandingkan jadi dengan tujuan yang ada, hidup ini adalah seperti alegori yang kita seperti lubang yang tidak enak. Dan tapi hal ini akan berubah menjadi hal yang indah jika kita bisa lihat apa yang di dalam luar dari lubang ini. Jadi kearifan Kabbalah ini akan bisa melihat, kita bisa melihat di luar dari apa yang hal ini. Kita bisa lihat sebab dari hal-hal yang ini. Bahkan hal-hal buruk yang nampaknya buruk akan nampak baik di dalam mata kita. Baiklah, mari kita lihat di sini. Mungkin seorang beberapa rekan akan mengetahui hal ini. Ada dua cara untuk melihat realitas. Di sini ada realitas, dan di sini adalah alamat. Now, the way we've been looking at reality comes all the way from Newton. So, Kita belajar dari Newton. Newton bilang bahwa saya ada, dan sebelum dari diri saya, semua realitas juga sudah ada sebelumnya. Dan jika saya meninggal, realita akan berlangsung berjalan.
He's talking dan dia sense berbicara because secara we see that people logika. pass away Dan kita siap and bahwa we're still living. orang-orang meninggal dan kita And selalu we hidup deduce dan from hidupnya that selalu that, berlangsung. well, when I die, people Dan will carry on living, ya right? kita bisa bereduksi bahwa pada saat orang meninggal dan ya saya akan tetap And hidup. that's true. And we can't Dan really kita tidak argue bisa with Newton because berargumen in dengan our eyes Newton that's how it karena is. di dalam mata kita And nilai then what kita do we miliki. have? Dan Einstein kita ada told us. Einstein He said, listen, dan dia there's bilang me ini dari saya and dan there's ini adalah reality. What he said realitas. is, you know what, it's Dan constant. realitas ini adalah sesuatu yang konstan. Okay. But I am Tapi yang changing. berubah adalah diri saya. So there are Dalam laws of hukum alam nature that cause di mana saya berubah and then quantum dan physics ada came along. kuantum fisika He said, you know what? bahwa He said, reality realitas changes berubah and I dan change too. kita juga berubah. Kalau ini dari kuantum fisik. The observer is changing and reality is changing as well. So this is where Ini adalah kita berada sekarang. Newton said we're actually still seeing things like Kita melihat we don't seperti really understand what Einstein was Newton talking about. bilang. Because he's saying reality is constant and I'm changing. Kita kalau saya bilang realitas konstan dan kita berubah. Body's getting older. Nah, dan badan kita berubah, saya merasakan hal-hal yang berbeda dan saya mengakumulasi dan pada saat ujungnya saya akan meninggal juga. Dan Newton bilang jika akan meninggal juga, kita juga meninggal juga ujung-ujungnya. Dan inilah Kabbalah. Dan mereka, dari perspektif mereka, Kabbalah says, listen. Kabbalah says, kamu berubah and there dan is tidak no ada reality. kenyataan. There is no reality. So Dan Kabbalah says, bilang bahwa listen, there is only ini hanya adalah diri Anda sendiri. and Dan di luar outside, there is no. tidak ada suatu kenyataan. Which brings Di mana us bahwa diri kita back to the drawing board, because the Kabbalist said, well, look, you're a desire dan to receive. Kabbalah bilang bahwa kita adalah keinginan untuk menerima. Jadi seluruh kenyataan kita rasakan di dalam diri kita. Jadi di awal pelajaran ini, Kabbalis bilang ribu tahun yang lalu, dengarkan Bung. Bahwa ada semua, bahwa semua dalam diri kita. Bahwa kita merasakan kenyataan menurut kearifan Kabbalah. Melalui 5 indera yang kita miliki. Yuk. How do I get back? Oh, There we go. Thank God for the penny. Okay, so there we go. Let's delete. dapat satu. Let's make this a little bit. Okay. And Oke, so we have 5 kita senses. punya 5 indera. Dan kita lihat bahwa kita bisa melihat, kita bisa mencium, kita bisa merasakan lidah kita merasakan sentuhan, kita bisa mendengar. Dan menurut dari 5 panjandera ini yang kita rasakan di indera kita melihat gunung-gunung, bulan dan bintang-bintang, binatang, dan sungai, dan rumah,
animals dan ada roaming binatang around. berjalan-jalan, Okay, there we go. Okay, dan there are ada humans running orang around, berjalan-jalan, trees. ada pohon. So I see Saya melihat semua realitas ini the still atau vegetative still vegetatif dan animate and animate speaking dan to yang berbicara di mana manusia as a semua sensation melalui inside adalah feelings. dari sensasi yang kita rasakan. And we're already familiar with the concept of Saya feeling sudah because our feelings sangat only have two types. dari perasaan. I either feel Kita punya good dua perasaan, ya or I perasaan feel baik dan bad. perasaan buruk. So from the things that I Dari hal-hal yang experience, kita alami, all these things apa yang kita in me, rasakan dalam diri I kita, can't really separate my saya feelings tidak bisa memisahkan and say, perasaan yang well, kita I'm not feeling these things. So if you think about it, since all our kita feelings and sensasi dan sensations perasaan yang kita rasakan are yang felt, dirasakan dalam diri kita, it's sangat very logikal, logical. logik The whole of bahwa reality is actually seluruh realitas lived by berada di dalam diri kita. But you might say, hey Marty, we've got a Ada question. pertanyaan di sini, How bagaimana bahwa saya bisa see, melihat, smell, mencium, taste, merasakan, and dan hear? mendengar. And these things are the cause, this feedback Ini from the adalah outside world is giving me sensasi this yang sensation. diberikan. Well, you'd be right, but we don't Tetapi actually kita tidak mengetahui or apa know what's on the outside. arti apa yang ada di luar sini. Because Karena di on luar the ini, outside, di luar sini we're just kita hanya there's only a cause. dan So semua ini our adalah whole input life dalam diri kita, is just about dan only seluruh hidup kita ini living hanya mengenai the consequence. hidup dari sebab, hidup dari akibat yang kita rasakan. Now, when we first start Saat kita mulai kearifan Kabbalah, it's a bit too much to take in. mungkin ini suatu hal yang sangat banyak, We need to start getting tapi kita harus mengerti mengenai hal ini. because if we carry on living Tetapi without jika those hanya senses hidup to what dari it 5 is, indera yang kita and we miliki, look at everything as dan on jika the bisa melihat outside, semua seperti di luar we sini, stop actually kita akan relating berhenti to untuk how we need to translate it merubah to a ini language menjadi that we suatu understand the whole of reality. Because the whole of bahasa yang kita reality, mengerti, what we bagaimana bisa melihat seemingly see kenyataan, on the outside, bagaimana is bisa actually melihat a conversation. suatu And konservasi that conversation di antara between diri us. kita, And dan therefore, through this oleh karena conversation itu, that's going on inside this perbicaraan reality yang as kita we miliki feel it, dalam we relasi begin to ini ingin decipher kita all the little temukan details di that detail exist. yang sekecil mungkin, And you can say, bahwa di mana realitas all the yang little kita details ada that di exist dalam in realitas reality, ini, we begin to kita bisa find out temukan the cause and apakah sebab consequence. akibatnya, So we begin to slice dan up dan reality kita bisa into little bagi pieces. realitas We begin to dari feel and hal yang lebih understand kecil, di what's mana kita actually bisa mulai merasakan triggering dan mengerti these apa yang emotions, bisa what's actually mengungkap putting perasaan yang everything dalam diri into kita, motion. dan apa yang bisa Okay? The whole of terjadi reality sehingga becomes hal-hal berubah untuk these berjalan. segments which I begin to discover inside my feelings and sensations. Dan And di on the luar, outside, what's apa yang influencing us? menginfluensi I diri can kita, say, well, di except dalam diri us, kita, there's only selain diri kita, di luar diri kita adalah Sang Pencipta. sorry. So there is Ini ada diri kita, or that's you, dan and seemingly from dari 5 indera yang kita miliki there is a creator adalah Sang Pencipta, which di wants mana Dia ingin build a relationship. membangun hubungan dengan diri kita, And the reason we don't dan feel the creator sebab is because dari of kita this tidak polarity merasakan of Sang Pencipta form. hanya adalah We're so perbedaan dari opposite, bentuk, just like I karena kita explained a sangat while bertolak ago. belakang. We're so different in Kita our sangat forms. When he's berbeda bestowing, dalam bentuk, seemingly dalam giving us all bentuk, the time through karena these Dia five selalu memberi, senses. And we're dan just kita sucking it selalu in. menyedot semuanya. So we're in this taking mode, he's in Dan this Sang giving Pencipta mode. So dalam we're going memberi, through dan kita this selalu mau reciprocity. menerima. In order Dan to untuk build that membangun reciprocity, this relationship tiba between balik ini, two people, kita harus mulai untuk tuning ourselves, mengatur diri kita start looking at sehingga reality kita bisa as melihat the realitas creator has built this telah reality di and mana is Dia telah influencing membangun me diri kita so that I can go sehingga through bisa certain mengatur changes. kita dan kita bisa berubah. Through those changes,
Dan dari perubahan ini, kesamaan bentuk ini dari Sang Pencipta, the attribute of bestowal, and dan thus build this membangun dialog-dialog ini, di mana kita bisa berpartisipasi di dalam realitas dengan Sang Pencipta. Dan untuk diri kita untuk melakukan hal ini, kita membutuhkan apa yang kita bicarakan sebelumnya. Di atas 5 yang kita miliki, kita harus memiliki titik di dalam hati, dan kita harus fokus untuk mengembangkan titik dalam hati ini, karena hal ini apa yang akan berkembang menjadi satu jiwa jika kita sukses. Bagaimana kita bisa melakukan hal ini? Saya selalu membicarakan titik dalam hati. Mari kita gambar hati. Dan ini adalah titik dalam hati ini. Ini adalah titik dalam hati adalah suatu pertanyaan dalam diri kita. Mengapa kita hidup di sini? Kalian juga tahu di dalam diri kita, kita kecil tanya ke orang tua kita, mengapa kita hidup? Mengapa kita dapat tujuan dari hidup kita ini? Saya ingat ketika saya kecil di dapur dari 5 atau 6 tahun, saya ingat menanyakan mengapa saya diciptakan dan mengapa. Dan hati ini adalah kumulatif total dari keinginan-keinginan kita miliki. Dan hati dari seseorang dalam kearifan Kabbalah, kita membicarakan keinginan-keinginan kita. Kita tidak membicarakan dari organ yang dalam badan kita, tapi kita membicarakan mengenai keinginan-keinginan ini, di mana kearifan Kabbalah berbicara membicarakan suatu hal-hal yang seperti hal duniawi. Badan kita ini tidak natural kita miliki, tidak ada hubungannya dengan hal spiritual. Ini adalah hal binatang, seperti monyet ataupun anjing atau ayam. Ayam juga mempunyai 2 kaki. Mereka keluar di kandang ayam. Mereka kandang ayam. Kita bisa di kandang ayam ini. Mereka keluar dari kandang pagi hari. Mereka dikasih makan, mereka jalan-jalan di sekitar peternakan, dan saat malam mereka kembali ke dalam kandangnya. Dan pada pagi berikutnya mereka telur lagi. Dan seperti ayam ini, kita pergi keluar rumah, kita bekerja, dan kita mendapatkan mata pencaharian kita. Dan kita saat di rumah, kita punya anak-anak juga. Jadi apa berbeda juga dengan ayam punya suatu titik meninggal, dan kita juga akan meninggal. Dan jika kalian pikiran bahwa kita seperti ayam juga, jadi kehidupan binatang ini tidak banyak berbeda dengan diri kita. Dan ini merupakan pertanyaan, dan pada akhirnya kita bukan adalah ayam. Kita punya keinginan untuk kemampuan yang binatang tidak miliki. Kita bisa merencanakan sesuatu. Kita memiliki sesuatu yang binatang tidak kita miliki. Jadi kita harus memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk kapasitas lebih yang saya miliki dibanding binatang-binatang, dan apa yang harus saya raih jadi saya bisa berhenti hidup seperti binatang dan mulai hidup seperti di lebih tinggi, di mana di atas sensasi di dalam hidup ini. Karena ayam juga hidup dari sensasi yang mereka miliki, walaupun mereka sensasi yang mereka berbeda. Pada akhirnya
binatang ini and everybody dies. semuanya So we sama need to dan semuanya meninggal, understand that separating dan fact, kita harus mengerti apa yang that little detail that we membedakan got in the heart, adalah should titik di dalam hati ini differentiate us yang from membedakan our corporeal kita kind of dengan existence. tingkatan animat And di that dalam is hidup kita actually ini, the leverage which dan allows us to ini build adalah tuas di mana kita untuk So at bangun the jiwa kita moment, ini. we don't have a Jadi soul. pada saat ini But kita if bisa God, punya the jiwa. heart has awakened Pada in a saat person, titik dalam and the ini person really muncul wants to di dalam serve diri others, seorang, like that dan person has seorang the itu potential mempunyai kemungkinan to untuk build a membangun soul jiwa while pada living saat hidup on this di planet. planet ini, Or, let's say, while atau pada existing saat in this reality. berada di dalam kenyataan yang ada Because di you can dalam just dunia ini. imagine to yourselves for a moment, if all of reality is Jika felt, semua realitas berada dalam diri the kita moment pada I saat kita die, meninggal, this whole reality semua also realitas yang kita dies. rasakan akan meninggal. Because Karena from my dalam perspektif perspective, saya, that's how it is. jadi So a person's goal tujuan in hidup dari life seorang should be haruslah to untuk attain this meraih and to live in jiwa it, ini, which is beyond dan the borders hidup ini of this corporeal existence. hidup ini And di that's why it's perbatasan called kehidupan eternal ini. life, as sometimes you might be Dan reading about in mungkin kita holy baca scriptures. ini di kitab-kitab suci, And that's something which is a level of existence dan kita harus meraih suatu tingkatan yang lebih tinggi in this saat realm. kita hidup. So we have Jadi kita our memiliki drop dalam of the hati, heart, and we have the dan kita total of our memiliki kumpulan-kumpulan desires. dari keinginan And in kita, this reality, what we need dan to dari do keinginan-keinginan while ini we've got apa yang our kita five rasakan, senses, dan lima indera ini are allowing us memperbolehkan kita untuk receive this merasakan reality kenyataan ini just fine. dengan baik-baik saja. Kita Have to, on di top of atas these lima indera ini harus utilize menggunakan the teknik dots dalam of the hati. heart so that what we can actually Jadi kita bisa see melihat hal is ini, we can kita begin bisa to perceive bisa mulai melihat what is apakah on the dari outside. luar, Kind of like getting out of the box. seperti kita keluar dari kotak yang kita We miliki. feel like sometimes we're living in a Kadang-kadang kita box. merasakan bahwa kita hidup We dalam feel that life is kotak, limiting us. kotak. Kita merasa hidup And in ini order to feel membatasi what's diri on the kita, dan outside, untuk merasakan the outside apa there yang is ada only di and luar only dari diri the kita Taoists are saying in their text adalah is Sang the Pencipta. Creator. Jadi So by dengan growing berkembang this sensory organ ini, di mana we can titik dalam begin hati to ini, actually use the whole di mana of kita menggunakan reality seluruh kenyataan untuk build membangun this hubungan relationship ini dengan Sang with Pencipta. the Creator. Dan ini That becomes jadi our kenyataan existence. yang kita miliki. Baiklah, Alright, so we can draw kita bisa another menggambar, which we're used to seeing dan ini adalah as a desire to keinginan untuk receive. menerima. Jadi kita di dalam keinginan untuk menerima ini, We kita melihat our kenyataan dalam diri kita ini in this di dalam keinginan untuk desire to menerima, receive reality is in me, kenyataan di dalam diri saya, which is a di mana desire ini to adalah receive. keinginan untuk menerima. Tapi But if on top of that di I atas build di sini saya bangun a sensory organ, organ a di mana soul, disebut jiwa. then Dengan jiwa ini saya bisa mulai to have a untuk dialogue. berdialog dengan Sang Pencipta. And as you can see, this drawing is a bit Dan better. kalian bisa lihat ini lebih The baik sensory organ karena indera yang kita miliki is kind of above my desires. berada di It's atas living dari in a keinginan yang saya miliki. kind of dimension. That Dan dot in titik the dalam heart hati ini is no longer in the swamp tidak of berada di desire. dalam It's kind of like above all the keinginan desires. egois ini. Okay, and the soul is Dan sometimes jiwa ini disebut in the wisdom of Kabbalah a screen or suatu layar, Hebrew it's a masah. atau di Okay, bahasa Ibrani masah. it's an organ Ini adalah that can feel organ yang bisa merasakan Sang Pencipta, dan ini a membangun relationship with the Creator. hubungan Just like dengan we Sang have a Pencipta, relationship
with our friends, family, Sepertinya kita punya hubungan dengan rekan kita, seperti relation with people, dengan teman dan teman dan keluarga this kita, reality with our five senses, and dan kita bisa membangun indera keenam to have a sehingga relationship kita with bisa the Creator. punya hubungan dengan Sang Cipta. Idea, and this wisdom is only about building this Dan seluruh relationship. kearifan ini berkutat dengan bagaimana kita membangun hubungan antara kita dan Sang Pencipta. Have we got any questions? Apa kita mendapatkan satu pertanyaan? So as you can Jadi see, seperti this kalian bisa reality, lihat bahwa the perception persepsi of atas reality, realitas is a very ada dense satu It's topik yang something sangat that we're padat. gonna have to start scratching Ini on the adalah surface. hal yang But kita as we mulai study, dari as we move permukaan, forward and go through these phases dan of dari study, fase-fase pelajaran we'll ini begin to kita akan start mulai getting deeper ke into titik yang lebih what dalam happens as we study terjadi these di dalam kehidupan Kabbalah ini, that you dan begin kalian to bisa feel this merasakan inner change ada inside. perubahan yang berubah And di this dalam diri inner Anda. change is that sensation of Dan change, sensasi perubahan ini something a bit more than what you perceived before. It's a little hard to explain. Tapi bayangkan Imagine, jika like, seorang you anak know, kecil a atau little bayi baby doesn't dia really merasakan feel dunia the world like a seperti grown-up because he's very limited, orang-orang or dewasa, she's very limited. You know, they're just born. karena The only thing mereka they can really feel when they're born hanya is their sejak mother, and they still feel like they're part of it. dilahirkan, mungkin mereka masih kan mereka bagian dari ibunya. Di saat mereka berkembang, mereka mulai mengerti ada rumah, ada negara, ada dunia, dan mereka mulai melihat dunia dengan kedalaman yang lebih dalam. Dan kearifan Kabbalah ini di mana kita bisa merasakan ini dari titik, dari lapisan berikutnya, bahwa kita mempunyai seperti lapisan bawang di mana kita mulai mengungkap hal ini satu sama lain, dan kita mulai masuk dalam titik yang lebih dalam, di mana kita bisa merasakan realitas yang lebih tinggi dan melihat bahwa mekanisme internal ini, bagaimana seluruh relasi ini bekerja, dan ini berdasarkan dari hukum kesamaan bentuk. Dan ini adalah satu caranya untuk melihat apa yang di luar diri kita. Dan seperti yang Kabbalis bicarakan, bahwa di dalam diri kita adalah Sang Pencipta. Dan baiklah, pengenalan ini untuk persepsi realitas telah memberikan sesuatu yang baru untuk diri kalian dalam hidup ini. Dan seperti yang saya bicarakan sebelumnya, di pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan mulai merasakan yang kita biasanya tidak kita rasakan di sensasi yang kita miliki. Kita merasakan perspektif siapakah diri kita sebenarnya, dan apakah relasi sebenarnya, dan bagaimana hukum alam bekerja di dalam luar kita berfungsi, dan bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita dengan kenyataan di luar ini, dan kita bisa mengetahui apa dari alasan dari perbedaan dari hukum sebab akibat, dan akan membuat dari kita jadi independen, di mana kita bisa bilang bahwa kita adalah ciptaan yang bisa berpartisipasi dalam kenyataan sepenuhnya. Dan ini adalah hal disebut adalah meningkat ke titik Sang Pencipta. Baiklah, sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini, bahwa mungkin untuk mendengarkan pelajaran ini lagi, walaupun kita melihat sesuatu dari dalam luar kita, apa yang kita lihat hanya kita lihat dari dalam otak kita, dan seorang yang pintar akan hal ini. Dan apakah jiwa itu, walaupun mereka bisa dari Sang Pencipta,
in their own dan mereka hanya menyadari bahwa ini semua dari dalam so even dalam diri kita. attain levels of Walaupun kita bisa spirituality, meraih you will recall in our level dari previous lesson, spiritualitas, we kita said bilang bahwa we were all created kita with perfection diciptakan in the first place. dengan sempurna Here, in our di initial existence, kita we were all created in perfection. dan kemudian apa yang terjadi, We lost kita that perception. kehilangan persepsi ini. The reason for that is so that we could attain that Tujuan dari perception ini adalah sehingga kita bisa mendapatkan persepsi ini dengan diri kita sendiri, and from dan the level of dari this level existence here, kenyataan di titik sini, with our di mana God in the heart, titik we can dalam actually hati kita study the wisdom of berada, God, kita develop bisa ourselves, mempelajari kearifan Kabbalah have dan the mengembangkan diri opportunity kita, to dan actually memiliki kesempatan go back untuk to this level of perfection kembali ke tingkatan with our own effort. Sang Pencipta. That's called Dan complete ini adalah completion. disebut pencapaian sepenuhnya. In our perception here, we don't Dan have dari persepsi yang kita miliki ini, kita tidak mengetahui apakah level ini. Tapi Rashimot ini initial state of our soul is called an impression. is, It's a dan spiritual. hal ini disebut impresi In the wisdom spiritual. of Kabbalah, it's called a Dan di dalam kearifan Kabbalah ini disebut Rashimot atau spiritual, impresi spiritual. Dan Rashimot ini datang dari sini, dan kita harus mengaktifkan secara sadar, karena impresi ini ingin kita kembali ke titik awal. So in order to take us back to that perfection, we need to go through a conscious state of development. Dan kita harus mengetahui perkembangan secara sadar. Dan proses ini disebut adalah proses perkembangan di mana kita menjadi manusia, di mana kita berpartisipasi di dalam realitas seperti Sang Pencipta. Dan ini adalah yang disebut pergi ke surga. Kalian beli agama atau apapun itu, kita juga berada dari di dalam konsep ini. Jika kalian bisa bicara dengan surga, sebenarnya ini di mana kita mencari kesempurnaan ini, yang di mana kita harus melakukan oleh diri kita sendiri, dan kita harus bangun ini. Dan ini bukannya sesuatu yang seperti di mana kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini adalah satu yang kita bangun, di mana suatu tingkatan di mana kita bangun kehidupan ini, di mana kenyataan dan kearifan ini harus menarik diri kita di tangga yang sampai kita kembali ke tujuan dari kehidupan ini, di mana kita mencapai 100% kesamaan bentuk dengan Sang Pencipta. Bagaimana saya bisa merasakan Sang Pencipta? Bagaimana saya bisa merasakan Sang Pencipta? Bagaimana saya bisa berada di atas keyakinan dari diri saya? Dilis dari South Africa. Bagaimana saya bisa merasakan Sang Pencipta di atas 5 indera yang kita miliki? Nah, kita harus mengembangkan titik dalam hati ini. Okay, Shmuel, if you can take me to the drawing board. Thank you. Dan kita harus bekerja di titik dalam hati ini. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita adalah keinginan untuk menerima. Titik dalam hati ini adalah keinginan. Dan hal yang Sang Pencipta inginkan adalah keinginan untuk penciptaan. Dan ini adalah keinginan.
Dan keinginan ini untuk mendapatkan di mana titik kita bisa mencapai kenyataan dari keberadaan yang kita miliki. Dan apa yang harus kita lakukan, kita harus bangun keinginan lebih besar lagi untuk spiritualitas. Jadi pembelajaran harus bangun dalam diri kita keinginan di dalam spiritualitas, atau dibanding kita cari apapun yang tidak benar. Jadi Kabbalah untuk bangun keinginan yang dalam diri kita, di mana kita untuk menemukan Sang Pencipta. Kenapa saya harus bangun keinginan ini? Sang Pencipta menciptakan kita sebagai ciptaan dengan keinginan menerima, dan Dia ingin untuk memberinya kita penuhan. Dan Sang Pencipta tidak hanya beri kita kenikmatan yang akan hilang secara langsung. Sang Pencipta ingin memberikan kita sesuatu yang tidak akan berakhir, kenikmatan tidak akan berakhir, dan di mana titik di mana kita bisa merasakan kesempurnaan ini, di mana kenikmatan yang tidak akan berakhir adalah kenikmatan yang ingin Ia berikan kepada kita. Dan apa yang kita harus lakukan, kita harus bangun keinginan yang sesuai dengan kenikmatan yang Dia ingin berikan. Dan hal kedua di pertanyaan ini adalah apa yang harus saya lakukan. Kita harus mempelajari kearifan Kabbalah hingga kita bisa membangun keinginan untuk spiritualitas. Dan ini bisa dilakukan dengan belajar di kearifan Kabbalah seperti halnya hidup ini. Dan seperti hidup ini, jika kita belajar ingin menjadi dokter, kita menjadi dokter. Jika menjadi pengacara, kita belajar atau apapun juga, dansa, kita bekerja untuk hal itu. Dan di dalam diri kita bangun dari diri kita. Dan hal ini hal yang sama seperti jiwa ini. Jika kita selalu konstan bekerja untuk membangun jiwa kita ini di dalam kearifan Kabbalah, dan pelajaran ini yang di dalam diri kita ada suatu keinginan untuk menjadi kesadaran seorang yang lebih spiritual, yang bisa merasakan tujuan dan sebab dari yang terjadi, dan daripada menjalani hidup ini secara buta. Sang Pencipta ingin mengisi kita dari keinginan ini, dan aksi Dia mulai bekerja di dalam diri kita, dan kita mulai merasakan pengisian keinginan ini di mana-mana yang tidak kalian rasakan sebelumnya. Jadi suatu proses yang harus kita jalani, yang dimana disebut adalah pembelajaran dari kearifan Kabbalah. Dan terima kasih. Dan belajar dengan diri kita di perkembangan yang berlangsung, di mana kita jadi berkembang terus-menerus seperti anak berkembang di kehidupan ini. Semoga hal ini bisa memberikan hal tambahan di dalam diri kalian, dan pembelajaran berikutnya akan menarik juga, karena kita akan membicarakan bagaimana kita membangun Okay, so yes, I can find it. I think it was at the end. One more. Yes, there we go. Bagaimana kita membangun jiwa ini? Bagaimana kita membangun jiwa ini
di pelajaran Sure, berikutnya. that'll answer Dillis's question a bit more. Dan saya harap ini akan menjawab pertanyaan And ini if you're lebih wondering detail. about your Dan soul kalian mempertanyakan tentang jiwa ini, and you're a little shocked dan kalian kaget about dan the bahwa ego, kalian mendengar that you bahwa don't kalian tidak have one. mempunyainya, Okay, this will ini be adalah to be pelajaran yang considered. harus kita In the tunggu-tunggu. meantime, have a Karena great itu, evening, have a great nikmatilah week, minggu ini and a great weekend. dan We'll sampai be with you jumpa next time. minggu depan. Bye bye. Dah.